Baik, kita bertemu kembali di acara podcast studio Son and Daughter of Destiny. Kita bertemu kembali di kota kecil di kaki Gunung Lawu, berhawa sejuk, Tawangmangu, Jawa Tengah. Saya kali ini kedatangan seorang tamu yang kebetulan sedang jalan-jalan nih ke Tawangmangu dan mampir ke kampus. Ya, selamat datang di podcast studio kami, Yehezkiel Arman Gondowijoyo. Sore Bu. Ya, sore. Panggilannya Yeski. Ya. Dari Yogyakarta. Naik motor nih ya. Naik motor. Ya, Yeski terkenalnya dengan Andi Offset. Ya. Family business ya, yang sekarang Yeski pegang ya. Iya. Nah, mungkin sebelumnya nih saya mau tanya-tanya nih tentang Yeski di kehidupan yang lalu, bagaimana ketika perjalanannya di dalam studi, karena podcast ini adalah milik kampus Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, di mana kita di sini memproduksi para sarjana, calon sarjana di bidang pariwisata, bisnis, dan desain komunikasi visual. Nah, mungkin bisa cerita gimana mungkin dari masa sekolah, Yeski pernah kuliah di bidang apa, atau bagaimana tentang masa-masa sekolah? Iya. Jadi sebetulnya dalam hidup saya ini ada satu penyesalan yang sampai hari ini istilahnya saya nyesel banget. Kenapa kok saya nggak pernah bersekolah dengan baik? Jadi ini saya nggak pernah ngomong ini terus terang sebenarnya. Mungkin papa juga nggak tahu. Saya SMA itu lulus karena bocoran. Wah. Ya, jadi semua pelajaran itu saya dapat. Saya tinggal buka baju. Saya tinggal tulis nomor 1A, nomor 2B, nomor 3, dan seterusnya. Jadi saya bisa lolos karena bocor. Oke. Dan dikasih teman waktu itu. Lalu jadi cukup nakal juga ya? Cukup waktu. nakal. Iya. Sempet saya waktu itu ya SMA sampai dikejar polisi karena ngambilnya bocoran jam 2 pagi itu. Saya waktu itu nggak ngira apa bener sih bocor. Ternyata bener-bener bocor bener. Dan saya dapat. Gitu. Nem apa-apa dulu ya namanya ya kayaknya ya. Oke. Lalu kuliah saya juga asal-asalan kuliah. Jadi NEM saya masuk teknik industri di Atmajaya. NEM IP saya cuman 2,7. Itu waktu skripsi juga saya betul-betul asal-asalan aja. Saya hanya memakai fasilitasnya di Andi Offset sehingga skripsinya jadi mudah. Jadi nggak pernah serius nih? Nggak pernah serius. Ya. Oke. Tapi saya ini ada satu kelebihannya. Saya ini suka kerja. Jadi dari tahun 2001 saya semester 1 kuliah. Jadi saya kuliah sudah sambil kerja, gaji 150.000. Jadi saya menjadi operator mesin itu 6 tahun. Jadi kuliah teknik, selesai ada jam kosong 2 jam itu, saya pulang ke kantor, saya jalanin mesin, selesai saya balik lagi ke kampus lagi, begitu seterusnya sampai lulus. Anak pengusaha nih, mau jadi operator mesin begitu? Jadi papa didik saya betul-betul dari belepotan tinta, dari nol, ya ini, tapi ya kuliah saya ancur-ancuran. Nah itu yang membuat saya sampai sekarang kok, aduh sayang. Kalau misalkan dulu saya kuliah baik, bisa ngelanjutin S2, S3, mungkin hari ini saya bisa memakai ilmu saya untuk ngembangin perusahaan lebih baik lagi. Satu yang buat anak-anak zaman sekarang sayang sekali nih kalau menghabiskan waktu untuk main-main tanpa kuliah yang serius. Jadi pasti ada penyesalan ya. Cuman pada waktu itu ya nggak sadar karena nggak suka gitu ya dengan sekolah ya. Mungkin nggak suka dengan teori-teori, belajar di kelas. Jadi lebih suka ke langsung praktek ke lapangan ya. Dan beruntung saat ini justru pembelajaran itu metodenya sudah mulai bergeser. Jadi mengisi gap antara lulusan dengan dunia industri real business, biasanya kita sudah masuk ke vocational education sih. Jadi banyak sekali yang langsung terjun ke dunia bisnis real. Nah, ketika itu orang tua paham nggak sebenarnya kalau Yeski itu sebenarnya nggak suka sekolah, terus hobinya sebenarnya main-main, tapi di satu sisi juga serius kerja nih. Iya, jadi
flashback lagi, waktu saya lulus SMA, saya tuh sebetulnya pengen ke Surabaya. Saya keterima di Ubaya. Ubaya, oke. Nah, masuk farmasi. Nah, tapi waktu itu mama kan sukanya pendoa gitu. Jadi mama ngomong sama saya, Yeski, istilahnya mama doa, mama lebih mantep kamu di Jogja, tidak ke Surabaya. Dan mama melihat kamu itu di sekolah yang pakai baju putih-putih. Nah, pikiran saya itu dokter kan. Tapi saya masukin di Atmajaya dan akhirnya di teknik industri. Dan memang teknik industri kan penuh dengan lab juga. Saya nggak tahu rencana Tuhan buat hidup saya. Tapi dari teknik industri ini ya memang nyambung terus ke pekerjaan yang sekarang. Iya. Ya, oke. Tapi walaupun menyesali, tetapi toh akhirnya juga tetap Yeski akhirnya juga serius bekerja dan serius di dalam mengembangkan family business ya. Jadi ketika bergabung dengan Andi Offset itu sebenarnya memang sudah milik keluarga. Sudah milik keluarga. Oke. Lalu bagaimana peranan Yeski untuk Andi Offset? Ya, jadi awal saya jadi operator mesin itu, saya di situ sudah ada full direksi. Direksi itu yang saya kenal sejak saya kecil, jadi ikut papa dari kecil. Itu sebetulnya tanpa saya sadari, direksi itu yang menjadi mentor-mentor saya. Jadi mentor saya juga papa yang mentorin langsung saya. Nah, saya ini kelebihannya dibanding orang juga. Orang lain mungkin belajar mesin gitu ya, butuh mungkin 3 bulan udah bisa tuh mesin. Nah, saya ini kalau belajar mesin gitu butuh sampai lebih dari 3 bulan, bisa 6 bulan. Tapi bedanya orang lain mungkin sudah nyerah atau berhenti, bosen, tapi saya tahan sampai 6 tahun. Jadi menurut saya ketekunan itu betul-betul membuahkan hasil yang cukup baik kalau kita bisa hidup lebih tekun ya. Memang kalau kita lihat percetakan ya Andi Offset itu sudah berdiri sejak lama ya. Tahun 80. Oh, sudah puluhan tahun ya. Jadi tahun 80 berdiri dan masih eksis sampai sekarang, bahkan berkembang luar biasa, dan itu juga salah satu involvement dari Yeski. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok passionate ya di bidang itu? Jadi menurut saya kita bekerja itu nggak boleh apa yang berdasarkan hobi. Menurut saya pribadi, kalau orang bekerja berdasarkan hobi, itu adalah tingkatan bekerja yang paling rendah. Tapi menurut saya kalau orang itu bekerja berdasarkan tanggung jawab yang diberikan, itu adalah tingkatan orang bekerja yang paling tinggi. Jadi saya tidak melihat saya passion atau enggak passion, tapi saya bekerja di Andi Offset atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Nah, itu saya jalanin terus sampai hari ini. Jadi malah lebih persisten ya, persisten, konsisten ketika kita menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Tapi sebenarnya memang suka nggak sih di dunia percetakan gitu dengan segala mesin-mesinnya? Di mesin saya sangat suka. Di marketing sebetulnya saya nggak begitu suka. Saya lebih suka dunia industrinya. Tapi karena saya dipasarin papa ya mau nggak mau saya harus bisa semuanya. Jadi dari produksi saya pindah ke marketing, dari marketing ke penerbitan, ke keuangan. Nah, saya harus bisa semuanya. Sekarang di akhir bulan ini kita akan mencapai di 100 cabang dari Aceh sampai Papua. Totalnya akhir tahun di 170 cabang kita kejar. Cukup berkembang di dunia pendidikan yang kita sangat konsisten di pendidikan. Jadi Andi Offset ini agak unik. Kita nerbitin buku tidak mau yang di luar jalur pendidikan. Ada satu penulis masukin naskah ke kita, itu naskahnya berbau pornografi. Itu kalau saya sebutin judulnya, teman-teman pasti tahu semua. Itu lakunya ya Bu, itu mungkin 1 juta eksemplar kali. Itu penulisnya sampai marah dengan kita. Andi ini sok suci, nggak mau nerbitin yang gini-gini. Tapi tetap kita nggak terbitin buku seperti itu. Kita konsisten sekali untuk jalur pendidikan. Jadi buku-buku yang pornografi, yang politik praktis, yang sara nggak pernah kita bermain. Majalah kita pun kalau dilihat majalah Rohani Bahana itu sejak tahun 89 itu isinya tidak pernah menghakimi orang. Ada perceraian, ada masalah keluarga, atau ada sesuatu yang mengerikan di dunia kita nggak pernah menghakimi di situ. Tapi kita membawa lebih ke pendidikan, orang belajar dari kasus ini. Seperti itu fokusnya Andi.
Wow, amazing ya. Jadi benar-benar belajar seperti belajar learning by doing ya, berarti Yeski ya. Iya. Selama perjalanan ini berarti experience based learning juga, artinya betul-betul belajar langsung terjun di lapangan. Nah, Andi Offset sendiri tentunya tidak hanya bergerak di bidang percetakan ya, atau ada divisi yang lain. Ya, kalau dulu sempat tahun 96 ya, membangun Hotel Phoenix di Mangkubumi Jogja, itu sekarang Mercure, itu sempat mengembangkan lini bisnis yang lain. Belum saya aktif bekerja, kena krisis moneter, habis. Nah, habis kena dolar, utangnya pakai dolar naik sangat tinggi, sekarang udah dijual. Tapi sempat ngembangin ke lini pariwisata, tourism, hotel ya. Tapi sekarang berarti fokus ke Andi ya. Iya, fokus. Dan it's great ya, amazing loh, bisa berkembang sampai 100 cabang ya. Nah, itu memang saat ini totally dipegang oleh Yeski. Iya. Ya, dibantu oleh manajemen, ada direksinya juga. Tapi memang total Yeski yang ambil alih ya, untuk menjadi penggerak dari Andi Offset. Wah, itu benar-benar amazing loh. Artinya sebenarnya tidak perlu disesali juga, karena akhirnya toh Yeski juga mengejar itu semuanya dengan belajar autodidak ya. Artinya ada mentor-mentor, papa sendiri juga menjadi mentor, tapi betul-betul karena ketekunan, karena persisten, konsisten tadi yang, dan itu seharus bisa dicontoh oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kebanyakan kan jadikan hobi seperti yang tadi Yeski bilang. Anak muda sekarang tuh nggak mau capek. Saya kalau interview kan banyak juga untuk masuk di perusahaan tuh hampir ribuan orang ya. Saya lihat yang keterima di kita itu banyak anak muda itu dikasih job A ya selesainya A, misalkan pulang ya on time gitu. Jadi nggak mau extra mile. Nggak mau ekstra. Beda sama zaman dulu. Cuman orang-orang zaman sekarang lebih cerdas-cerdas, saya akui ya. Jadi memang mindsetnya dan juga mentalitasnya memang harus dibangun kembali. Oke, kemudian satu lagi, Yeski ketika membangun family business ini mengalami kesulitan nggak? Pasti ya. Karena sekarang ini kan perubahan dari fisik dari ke e-book ya, digital ya. Itu yang kita nggak tahu kapan fisik ini hilang, orang pindah ke e-book semua, kita nggak tahu. Totally 100%. Iya. Nah, kita sedang berjuang keras untuk bisa juga berjualan di e-book. Tanpa disadari kan pandemik ini merubah segalanya ya. Papa saya umur 72 tahun sekarang bisa Zoom, bisa setting sendiri pakai iPad gitu. Itu yang dulunya mungkin gaptek gitu ya. Jadi dipaksa. Sekarang semua orang dipaksa, dan hampir menurut saya semua orang sekarang lebih akrab dengan gadget semua. Jadi Yeski sendiri juga membawa Andi Offset ini untuk terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar, dan juga adanya revolusi industri 4.0 ini juga harus menyesuaikan secara terus-menerus ya. Ketika ada enggak masa-masa yang membuat Yeski betul-betul depresi, hampir give up ketika persoalan di dalam bisnis? Saya ini kebetulan dapat orang tua yang ngasih motonya tidak ada tembok. Jadi papa saya sendiri itu betul-betul pekerja keras. Jadi itu yang merupakan saya ini kalau dibilang anak, saya bisa dibilang saya ini paling hoki mungkin gitu ya. Saya melihat orang tua bisa menjadi teladan 100% buat saya. Dari kehidupan papa saya yang keluarga, sampai nungguin mama mama kan sudah meninggal ya, sudah almarhum ya. Itu kalau kan sampai dibuat buku ya sama Albertine Endah itu ya semua saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana papa bekerja, papa melihara mama, tanggung jawab papa terhadap anak-anak. Jadi dari situ ya saya ini istilahnya buat apa saya nyerah gitu. Saya melihat orang tua yang nggak pernah nyerah juga gitu. Dari teladan itu yang membuat saya juga ini nggak bisa nih, ada kata tembok nih nggak bisa, harus ada solusinya. Tapi saya sangat percaya semua yang jasmani
saya sangat percaya dimulai dari yang rohani. Jadi kalau dalamnya kita benar dulu, saya yakin terobosan itu pasti ada. Ya itu yang Papa ajarkan sama kita anak-anak juga. Wah, itu legacy yang luar biasa ya. Nah, Yeski, yang terakhir ini, menanggung beban nggak menjadi seorang anak dari seorang nama besar Gondokusumo? Ya itu, kalau ini terus terang ya, karena kalau orang misalkan saya Papa khotbah di gereja gitu, lalu tiba-tiba saya disuruh mimpin doa gitu, kalau saya udah lari duluan gitu. Aduh, suruh mimpin doa mati ini, dan itu berkali-kali. Misalkan dipikir itu saya bisa khotbah juga, lalu saya kadang pendetanya lucu, ngajak tukar mimbar sama saya. Waduh, tukar mimbar lagi. Itu yang membuat kadang, waduh, kadang nama besar orang tua kan dibandingkan dengan anaknya. Nah, saya masih terlalu jauh lah. Saya masih belajar. Kalau ini masih belajar terus. Kalau di bidang bisnis juga sama? Di bidang bisnis juga sama. Artinya kan ada sampai ada slogan yang bicara seperti ini. Generasi pertama bekerja keras, generasi kedua foya-foya, generasi ketiga menghancurkan. Wah, itu jangan sampai kalau itu. Ya. Tapi kadang-kadang ketika Yeski berhasil mengembangkan Andi Offset ini, mungkin ya ada orang yang bilang bahwa ya aja sudah papahnya udah kerja keras, ibaratnya kayak buka hutannya gitu. Nanti ya aja Yeski bisa mengembangkan karena sudah dibuka duluan, sudah ada yang bekerja keras duluan. Pak Gondo betul-betul pengusaha hebat gitu. Nah, itu bagi Yeski itu menyakitkan atau seperti apa? Nah, kalau buat saya seperti itu enggak masalah. Justru itu merupakan vitamin. Setiap generasi pasti ada kesulitannya masing-masing. Papa kesulitan di merintis awal, saya ada kesulitan di perubahan teknologi sekarang. Mungkin nanti generasi setelah saya ada juga kesulitannya sendiri. Tapi kita di Andi ini sudah dari awal Papa mengajarkan tuh betul-betul profesional. Jadi Papa sendiri mau ngambil uang Rp1.000 aja dicatat. Itu ajarannya Papa gitu. Jadi saya nggak bisa, karena kan keluarga kita nggak saya sendiri. Jadi saya ngembangin Andi Offset ini betul-betul sangat profesional, nggak boleh untuk kepentingan saya sendiri. Karena kalau untuk kepentingan saya sendiri akan terjadi penurunan nanti. Tuh saya pakai ke hal yang lain kan nggak boleh. Andi Offset nggak akan bisa berkembang. Semua catatan itu, kebetulan Papa kan dosen akuntansi juga. 11 tahun dosen di Atmajaya. Mau pembantu rektor kalau nggak salah dulu di Atmajaya Jogja. 17 tahun kalau nggak salah. Ya, terus buka percetakan dari fotokopi awalnya itu. Jadi nggak mungkin terjadi Papa nyangkul, saya foya-foya, ntar generasi ketiga juga foya-foya. Nah, itu nggak boleh. Jadi saya sekarang Papa masih ada, juga saya masih aktif, saya berusaha keras menata sistem supaya nanti generasi setelah saya itu nggak boleh juga foya-foya. Andi Offset ini kan punya visi misi, nggak hanya perusahaan yang ya cuman jualan untuk duit aja, enggak. Kita ada rumah doa Emalta di Kaliurang. Jadi ada visi misinya, ada pesat Yayasan Desa Terpadu. Jadi nggak semata-mata untuk memperkaya pemiliknya. Ada misi sosialnya, ada misi juga sosial pelayanannya. Memang saya baru tahu kalau Pak Gondo ternyata pernah jadi dosen Atmajaya lama sekali. Mungkin saya alumni Atmajaya S1 accounting juga, tapi mungkin jauh di atas saya kali ya. Tapi Pak Gondo memang sebuah nama besar ya. Beliau menjadi figur rohani dan juga sekaligus figur pengusaha yang sukses dengan balance hidupnya, baik sukses secara rohani juga sukses secara jasmani ya. Nah, pernah enggak Yeski melihat Papa itu depresi, stres, terutama ketika krisis moneter misalnya terjadi dan harus menjual aset, kehilangan aset. Tentunya sebagai seorang pengusaha juga pasti jatuh bangun ya. Pasti pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Pernah nggak Yeski melihat bagaimana Papa? Papa stres pertama saya lihat waktu kasus Hotel Phoenix itu Tapi itu nggak seberapa stresnya ketika ditinggal Mama. Papa ini 6 tahun Mama tanpa suster.
Jadi papa sama adik saya yang cewek sendiri yang betul-betul setiap hari 6 tahun kan mama kena sirosis ya. Jadi yang mandiin sampai kantor ditinggal semua. Papa masih ngantor, ditinggal semua tiap hari. Bahkan setelah mama nggak ada itu, refleksnya kalau bangun tidur tuh sampai seperti orang dorong kursi roda itu. Padahal mama sudah nggak ada. Nah itu terpukul sekali. Pas mama nggak ada di ruang doa itu, tiba-tiba baru malam baru keluar udah badan luka-luka. Ternyata di dalam ruang doa pingsan. Karena nahan kesedihan yang luar biasa. Jadi itu pukulan terberat ya saya melihat ditinggal mamah itu. Ya. Jadi memang Pak Gondo ini figur orang tua yang memang benar-benar jadi panutan ya. Cinta keluarga, dia bekerja keras untuk keluarga dan menjadi figur Bapak rohani bukan hanya di Jogja tetapi juga di Indonesia. Beliau sangat famous lah untuk jadi figur dan role model ya, luar biasa. Jadi beruntung ya artinya Yeski dilahirkan dari seorang ayah yang luar biasa dan sangat seorang beruntung dan seorang mamah yang juga luar biasa karena saya dengar juga mama adalah penopang doa utama dari papa ya. Setiap pagi kalau saya waktu dulu masih jadi di rumah sama-sama gitu, dari pagi sampai ini kayak dengar suara doa terus gitu. Sampai anaknya kadang bosan kan. Pagi bangun tidur kebangun suara doa, mau tidur suara doa. Dan itu lama tuh mereka kalau doa itu lama banget. Dan kalau doain orang, ada orang titip doa itu betul-betul disebut namanya satu-satu. Jadi kalau 1000 ada nama, 1000 orang tuh disebut namanya satu-satu. Nah, hebatnya papa punya ingatan yang hebat. Itu bisa ingat nama-namanya itu. Iya. Jadi ketemu orang sekali gitu, ntar 10 tahun lagi ketemu masih inget. Ya bahkan tadi waktu saya sempat telepon papa, founder dari Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, saya mention nama Pak Sam Sukota, beliau langsung ingat gitu. Langsung ingat. Ya, amazing. Wow, oke. Terima kasih sekali. Mungkin ada satu aja pesan untuk terutama kaum muda nih yang mendengarkan podcast ini. Ya, mungkin saya pesan aja ke depan ini bukan hal yang semakin mudah. Saya yakin akan semakin sulit. Daya saing berusaha juga akan semakin sulit. Jadi kita sebagai anak muda harus semakin rajin, semakin belajar dengan tekun, tidak mudah menyerah dan harus mau terus bekerja keras. Tanpa itu mungkin susah kita bersaing di ke depan. Mungkin itu aja. Wow, luar biasa sekali Yeski. Saya secara pribadi juga mendapatkan banyak dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di podcast studio dan sampai ketemu kembali. Terima kasih Bu Inga. Tuhan berkati.